Salomo berkata, apapun membuatmu happy kalau itu hanya sebatas materi, bukan rohani, atau bukan hubungan sesungguhnya dengan Tuhan. Apapun yang tidak lahir dari itu, semuanya itu short lived atau tidak pernah permanen, dan terasa sebentar aja, happy-nya sebentar, lalu tiba-tiba seperti nggak pernah terjadi. Kalau Anda belum subscribe di channel ini, segera, supaya Anda bisa mengikuti terus rema-rema dari Roh Kudus ya. Kita buka sama-sama Pengkhotbah pasal yang kedua, ayat 1-11 saya bacakan dulu semua. Hikmat dan kebodohan adalah hal yang sia-sia. Ayat pertama, aku berkata dalam hati, kata Salomo, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tapi lihat, juga itu pun sia-sia. Tentang tertawa aku berkata, itu bodoh. Dan mengenai kegirangan, apa gunanya? Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur. Sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Dan dengan memperoleh kebebalan, sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman, dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan. Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi dari situ tanaman pohon-pohon muda. Aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas, harta benda raja-raja dan daerah-daerah. Aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita-biduanita, dan yang menyenangkan anak-anak manusia yakni banyak gundik. Dengan demikian aku menjadi besar, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tetap tinggal padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun. Sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayahku. Itulah buah segala jeripayahku. Ketika aku meneliti segala pekerjaan yang telah dilakukan tanganku, dan segala usaha yang telah kulakukan untuk itu dengan jeripayah, lihatlah segala sesuatu adalah kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Memang tak ada keuntungan di bawah matahari. Terdengar pesimis sekali ya. Tapi memang kitab Pengkhotbah adalah kitab yang pesimis. Ambil sisi negatif agar kita menghargai yang positif yang sudah ada pada kita. Manusia itu biasanya tidak merindukan sesuatu sampai dia kehilangan itu. Jadi kitab Pengkhotbah itu dari sisi kehilangan. Lalu dia ceritakan, dan dia ceritakan, jelaskan dari sisi kehilangan agar kita menghargai apa yang kita sudah miliki. Kitab Pengkhotbah kalau dibaca dengan hati yang benar, dari sudut pandang perjanjian baru, karena kita mengenal Kristus hari ini, dia akan menjadi booster. Sehingga kita itu bukan hanya memiliki sesuatu, kita diberi karunia untuk menikmatinya. Hidup itu sebenarnya enjoy banget loh, asal Anda sehat. Orang sakit pun ada berkat tersendiri dari Tuhan. Barang siapa berduka, dia akan dihibur. Bahkan orang yang mengalami perkabungan pun tetap ada berkat-berkatnya. Ikut Tuhan itu sebenarnya nyaman. Cuman kita aja manusia pinter sekali untuk menyiksa diri untuk hal-hal yang tidak perlu. Misalnya di perjanjian baru diperingatkan, janganlah kamu hendak menjadi kaya. Loh, lain cerita, kita kerja keras kalau bukan untuk kaya, untuk apa? Iya, tapi kan bukan itu motivasi satu-satunya. Tapi kalau orang itu ambisinya hanya itu, dia halalkan segala cara. Alkitab peringatkan, dia akan jatuh ke dalam berbagai macam pencobaan dan menyiksa dirinya dengan hal-hal yang tidak perlu. Sebenarnya kita itu diberi Tuhan berkat setiap hari, nggak usah tunggu nanti kalau kita punya segala sesuatu. Atau yang sakit nanti kalau sembuh. Sebenarnya every day itu ada blessingnya sendiri. Tapi Tuhan memang petik ada satu buah yang dulu bagus, lalu dia menjadi buah yang masam. Salomo ditumbalkan sebagai pelajaran untuk kita. Kalau kita pengkhotbah aja tidak mempan sama kita, percuma sih. Orang begini nggak akan belajar dari kesalahan orang lain. Orang begini tuh harus kecentok batunya sendiri baru tahu kalau batu itu keras. Kalau saya mau hidup saya itu nggak diisi dengan hal-hal yang sia-sia. Jadi kalau saya belajar Alkitab itu untuk saya.
Ada hal-hal yang Tuhan luputkan karena saya membaca firman dengan benar. Jadi saya nggak perlu alami yang Salomo alami. Maksudnya bukan kekayaannya, emangnya gua bisa. Bukan kejayaannya. Tapi saya tidak perlu taking the wrong direction he took. Saya tidak perlu mengambil arah dan tujuan yang salah seperti yang dia lakukan, lalu dia akhirnya mengakui bahwa itu semuanya sia-sia dan hampa. Orang miskin, orang kaya bisa belajar dari Salomo karena Salomo punya segala-galanya. Orang muda, orang tua, kita bisa belajar dari Sulaiman. Salomo itu tumbal untuk kita. Ayat pertama, aku berkata dalam hati, dimulai dari hati, dosa bertutur di lubuk hati. Everything begins here. You happy gak happy, itu semua tergantung di hati. Ya. 快不快乐你自己安排. Senang gak senang atur sendiri di dalam hati. Aku berkata dalam hati, semua mulai dari situ. Mari, aku hendak menguji kegirangan. I will make myself so happy. Mari aku hendak menguji kegirangan. Nikmatilah kesenangan, bahasa Surabayanya pol-polan. Tapi lihatlah, juga itu pun sia-sia. Singkat cerita, Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala, 1000 ceweknya, lalu dia hanya bisa membuat banyak orang yang nafsu iri. Wah, andai kata aku kayak dia. Tunggu dulu tapi, nanti saya jelaskan. Saya jelaskan bahwa hidup ini adil. Meskipun kita masuk ke sorga itu karena kasih karunia. Semua karena kasih karunia yang engkau tunjukkan, semua itu karena kasih karunia. I know, tapi tidak ada orang bisa mencemoohkan Tuhan waktu masuk ke sorga. Apa yang kau tuai, tabur kau tuai. Yang tidak kau tabur, tidak kau tuai. Pasti ada detox ilahi di akhir hidup. So pasti 100% itu ada. Pasti itu ada. Bukan berarti kita masuk sorga karena kesalehan kita, karena keadilan manusia, fair-fairan. Aku hutang 1, aku bayar 1, aku baru diterima di situ. Tidak, kalau gitu gak ada satupun di antara kita qualified masuk ke surga. Kita masuk ke sana itu karena Tuhan furi kita. Karena Tuhan itu sungguh-sungguh super ngalah. Bapa ampunilah mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Jadi Tuhan mengampuni dan menghapuskan dosa kita. Tapi kita tidak boleh dengan hati licik masuk ke situ. Hati manusia itu bisa mempermainkan Allah. Be warned. Tolong peringati hati sendiri bahwa Allah tidak bisa dicemoohkan. God cannot be mocked. What you sow, you will reap. What you don't sow, you don't reap. Pasti ada detox ilahi di balik semuanya itu. Jangan pernah kita itu iri dengan sukses orang lain seperti Salomo. Semua orang berkata gini, ya dia enak bisa bilang gitu, dia sudah mencicipi semuanya. Pria hidung belang kan berkata, kalau aku bisa tidur dengan wanita sebanyak itu, setelah itu bertobat aku gak keberatan. Kira-kira orang yang sudah pernah tidur sama 1000 wanita, bisa gak dia menjalin rumah tangga yang bahagia? Bisakah dia settle dengan satu? Kapan sih titik jerak atau kapoknya, atau titik cukup itu kapan? Nafsu itu kan seperti uang, gak ada rasa cukupnya, tidak ada enough is enough, itu gak ada. Sama seperti makan. Makan itu juga nafsu, selera. Kita makan hari ini, seumur hidup, aku gak mau lagi makan steak. Enak sekali yang muak, Wagyu A5 katanya. Itu bukan daging, lemaknya 90%, dagingnya cuma 10%. Katanya mahal itu daging Jepang. Setelah makan muak, mau muntah rasanya. Kebanyakan, bukan karena gak enak. Kita berkata gak mau makan daging lagi. Jangankan bulan depan, 3 hari kemudian aja sudah ngidam daging lagi. Seolah 3 hari lalu tidak makan steak sama sekali. Makan sih, cuman besoknya keluar di jamban. Semua diulang riset, kembali ke titik nol lagi. Gak ada namanya cukup itu. Salomo dalam kehidupan percintaannya, wow, apa yang dia lihat dia ambil, bayangin. Coba bayangkan ya, kalau itu kita bisa lakukan ya. Berapa banyak cewek di dunia ini sudah dapat
cowok yang drama Korea semua. Lihat TV, aku mau yang itu dapat. Will that make you happy? Orang yang tidur sama 1000 wanita, bisa nggak dia settle dengan satu? Mungkinkah suatu hari dia berkata, enough is enough for me? Nggak mungkin. Nggak mungkin itu terjadi. Ayat 1 kita baca dulu, sekali lagi saya jelaskan. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmatilah kesenangan, tapi lihat juga itu pun sia-sia. Ayat pertama saya mau jelaskan satu poin lagi, bahwa setiap orang yang hidupnya salah, setiap orang yang jatuh, itu sebenarnya semacam tumbal untuk kita. Maka itu saya tidak pernah menertawakan atau mensyukuri orang-orang yang gagal. Saya nggak berani sombong di hadapan yang Maha Kuasa. Jadi misalnya saya sebagai seorang pendeta, profesi hamba Tuhan, kalau saya tahu ada hamba Tuhan yang jatuh dalam dosa, ada skandal, saya pasti akan merasa, aduh kok begitu. Tapi saya tidak berani mentertawakan, meskipun orang tersebut pasti ada ganjaran. Saya anggap bahwa setiap orang yang gagal di dekat saya, atau jauh seorang yang jatuh, itu peringatan buat kita. Orang itu ngalami supaya kita jangan ikuti. Setiap orang yang gagal bisnisnya di dekat Anda, bidangnya sama, bidang beda pun Anda perlu perhatikan. Anggaplah itu tumbal, dia ditumbalkan, diizinkan itu terjadi, dan Anda ketahui, supaya Anda jangan ikut-ikutan. Setiap pernikahan yang hancur, yang satu karena perselingkuhan, yang satu lagi karena ketidakcocokan, karena gegeran, karena saling gengsi, saling mengeraskan hati. Ada pernikahan yang hancur karena egonya suami atau istri. Setiap pernikahan yang gagal berakhir di perceraian, anggaplah itu peringatan untuk kita. Anggaplah pasangan itu akhirnya runtuh, supaya Anda jangan jatuh. Setiap orang yang jatuh di sekeliling Anda itu tumbal, untuk menjadi pelajaran berharga, a living lesson for you and I, untuk Anda dan saya. Aku berkata dalam hati, mari aku hendak menguji kegirangan, nikmati kesenangan, tapi lihat juga itu pun sia-sia. Menunjukkan bahwa Salomo itu memulai journey-nya, perjalanannya untuk mencoba kenikmatan yang salah, dan untuk memulai jalan dosa, dan ujungnya dikasih konklusi langsung, lihat semuanya ini sia-sia. Saya suka kitab pengkhotbah itu nggak membuat kita itu tidak disuspend ya, tidak ditahan sampai terakhir kita meraba-raba akhir cerita, happy ending atau bukan. Kitab pengkhotbah itu terang-terangan langsung di depan beritahu konklusinya sebelum dia mulai cerita. Ayat 1 dia berkata, gua berdosa. Ujungnya guys jangan, semua itu sia-sia. Si Salomo mengakui bahwa dia jatuh, dia bodoh, dan dia berakhir menyesali. Gak usah dibaca sisa ayatnya pun kita sudah langsung tahu hasil akhirnya. Salomo bilang jangan lakukan, kamu jangan seperti aku. Kalau Salomo ini papa kita, nak kamu jangan seperti ayah, ayah ini salah. Kamu jangan ikuti jalanku. Gak enak nak. Anak bebal akan berkata, iya papa bilang gitu, papa sudah mencicipi dunia. Papa sudah kaya, punya segalanya. Gak aku mau jalani itu. Coba bayangin, papanya pasti gak bisa apa-apa kalau anaknya membantah. Ya sudah kalau itu maumu, silahkan. Toh kamu akan berakhir seperti yang papa peringatkan. Malah lebih buruk dari itu. Karena papa dulu gak tahu. Tapi sekarang kamu sudah melihat, melihat contoh yang buruk, kamu masih niru. Papa udah ditumbalkan aja gak cukup bagi kamu, kami masih terus lakukan itu. Papa berakhir hancur, kamu akan lebih hancur dari papa. Kalau anak bebal gak bisa diajar, dia memang harus dipukul. Makanya orang fasik itu gak bisa dikasih pelajaran, dia harus dikasih ganjaran. Tapi orang berhikmat akan belajar. Kalau ayahnya berkata, nak jangan seperti papa, papamu ini salah, anaknya akan belajar, baik papa, aku percaya papa. Orang yang baca pengkhotbah, yang pintar itu percaya Tuhan. Kalau Tuhan taruh ini di Alkitab, ini pasti peringatan untuk kita. Ini sebagai pelajaran berharga. Yes, aku tidak mau. Aku tidak mau seperti Salomo, menumpuk kekayaan. For what? Itu akan mengintrospeksi
mengevaluasi dan merombak prioritas saya. Kalau saya kerja hanya demi kaya nggak seberapa gaya. Lihat Salomo, kayanya seperti itu. Hari-hari ini loh segala sesuatu sedikit-dikit di sosial media sultan. Apa sih? Kata sultan itu jadi whatever. Jangan ngaku-ngaku sultan lah. Ini sultan beneran. Karena memang dia sultan, dia raja. Dikit-dikit sultan, dikit-dikit sultan. Menurut saya sih, come on lah. Kaya gak seberapa itu jangan kaya. Kita-kita itu gak seberapa. Konglomerat yang kita tahu di dunia ini sekarang. Elon Musk, whatever. Poor man dibanding Salomo. Ini orang emas tiada harganya. Di zaman dia, emas bukan 1 gramnya 1.200.000. Nggak tahu berapa sekarang. Yang ngikuti tahu. Kalau saya sih firmannya emas, perak dan permata. Tidak ku cari, tidak ku punya. Apa yang ku punya ku berikan padamu, berjalanlah. Di zaman dia, emas itu 120 rupiah. Ini kaya-kayanya top-topnya orang ini. Dia berkata, guys, ujung mimpimu itu kalau tanpa Tuhan Yesus, kalau kamu tidak membangun kerajaan Allah atau apapun berdampak kekal, ujungnya belajarlah dari orang yang sudah nyampe di mimpimu, bahkan melampaui mimpimu. There is nothing here, empty, kosong, hampa-hampa. Sekali lagi kukatakan sia-sia. Segala sesuatu adalah sia-sia dalam bahasa Inggrisnya. Vanity of vanities. Atau ini sia-sia tingkat dewa. Kenapa kalian kejar mimpi? Aku sudah di sana. Kosong guys. Hampa. Balik-balik. Rombak tuh prioritasmu. Pertanyakan kembali mimpimu. Kalau itu aja yang kau kejar, aku udah nyampe. Dan di ujung sana gak ada apa-apa. Sungguhan tidak seperti yang dijanjikan. Pemandangannya tidak seindah yang kamu kira. Kau tahu, aku tumbalnya. Aku cukup ke situ dan ke Cele. Kamu gak usah. Jadi jangan kita bebal dan berkata, ya Salomo enak, dia udah kaya. Orang udah kaya, bilang aja, tinggal bilang aja, harta gak memuaskan. Ya lu sudah punya segalanya. Dengan mudah dia berkata, dia berkata, yang penting itu hatinya. Yang penting itu sama orang itu cocok, bukan rupa atau rupawannya. Bukan parasnya yang pertama. Bukan cantik, seksinya, bukan itu. Atau bukan tampan, gantengnya. Ya kan? He looks so hot. Bukan itunya. Tapi yang penting itu cocok dan sama-sama bangun visi yang kekal dalam rumah tangga. Parasnya bisa pas-pasan, gak apa-apalah. Asal bahagia, orang itu akan tambah tampan, tambah cantik. Coba lihat Pasam dan Busam. Tiap tahun tambah rupawan. Zaman dulu gak keruan. Canda-canda Pak Sam Busam. Tapi ada orang yang bunga sekolah 20 tahun kemudian karena tidak merawat diri dan hidupnya tidak happy. Coba lihat jelek sekali. Jelek itu relatif sih. Zaman dulu yang namanya ganteng itu cowok itu Marlboro Country. Tahu merek rokok dulu itu yang ada cowboynya yang keras-keras, yang parasnya itu kasar-kasar, yang berewokan, yang cukurnya enggak tuntas. Sekarang yang lipstikan cowok padahal. Yang pupuran. Jadi beda lah, relatif lah. Saya sama Pak Fandi ini mana lebih ganteng? Udah jelas lah jawabannya. Tapi tidak buat Titin istrinya. Buktinya Titin pilih Fandi bukan pilih saya. Yang penting itu laki perempuan itu sama-sama bangun visi. Ketemu dalam rumah tangga, komitmen untuk mengasihi dan mempraktekkan, mengamalkan kasih Yesus. Sampai anak-anaknya pun kerasa atmosfer kasih dari papa mamanya sebagai warisan terindah dari pernikahan orang tua. Percayalah saya, itu jauh lebih bahagia. Ya Salomo kan punya 1000 istri. Dia bisa ngomong yang penting hati. Jangan bebal lah. Kalau Salomo bilang gitu, berarti dia sungguh-sungguh tidak menemukan kepuasan dalam semua sexual adventure-nya. Manusia nafsu kalau sudah dikuasai dengan berahi biologi, udah gak bisa mikir jernih. Gak ada pelacur yang bahagia, itu gak ada. Pada satu titik jiwanya pasti mati di dalamnya. Ketika orang menjual diri dan badannya, pikiran laki belang aja mikir, wah gimana
fantasinya tidak teruji. Tapi orang yang mengalami like hell inside. Dunia yang membanggakan casual sex atau seks secara kasual, secara asal-asal. Tidak seperti orang-orang yang pikirannya itu sudah tertanam di pornografi. Dalam reality, tidak sama dengan fantasi. You will be like hell inside, dead inside. Salomo bilang, aku feel worthless. Sia-sia itu artinya worthless. Aku tuh gak punya harga diri lagi. Mati aku ini. Ya sana kan sudah punya begitu banyak cintanya. Aku kan belum ada yang mau, buktinya sampai sekarang belum laku. Sudahlah. Kita yang tanggung-tanggung itu belajar aja sama orang-orang yang sudah mencoba. Kita sendiri gak usah coba. Kita sendiri gak usah coba. Kemarin di satu hawker center atau tempat food court makan itu ada berapa puluh orang yang dimasukkan ke rumah sakit. Bukan di Indonesia, di negara tetangga. Orang pandai tidak akan mencoba lagi kalau di situ sudah ada berapa puluh, 30 masuk ke RS, ke hospital. Kita belajarlah dari Salomo lah. Saya nggak perlu percaya itu melihat dulu. Saya percaya imanku timbul dari pendengaran. Kalau Salomo berkata itu percuma, sia-sia. Trust him. Kita nggak usah ke situ. Please janganlah kejar kekayaan demi kekayaan. Please jangan kejar cinta demi cinta. Please jangan kejar itu. Coba diubah cara berpikirnya. Karena pertobatan itu bukan sempurna. Pertobatan bukan tiba-tiba jadi sempurna, jadi holy. Pertobatan artinya perubahan pikiran, the change of mind. Itu artinya bertobat. Bukan pikiran positif, tapi the change of mind. Berubah pikirannya. Mengenakan pikiran Kristus. Kalau Salomo berkata jangan ke situ, don't do it my friend. Buat apa Salomo kedua tercipta? Di ujung hidupnya gigi jari. Nanti saya tunjukkan Salomo itu pada akhirnya seperti apa. Kita lihat ayat kedua. Tentang tertawa, aku berkata itu bodoh. Dan mengenai kegirangan apa gunanya? Salomo itu jadi muak. Dia jadi muak sama hidup ini. Usianya berapa? Persisnya tidak tahu. Tapi usianya dia ini tidak jauh setelah dia mau mati. Sebelum dia mau mati. Tentang tertawa, kata tertawa di sini itu artinya fun. Ini yang saya sebut superficial joy. Tentang tertawa ini bukan sukacita karena Tuhan. Bergembiralah karena Tuhan, bukan bergembira karena Tuhan Yesus. Tertawa di sini adalah tertawa duniawi. Salomo berkata, tentang tertawa aku berkata, apa gunanya? Salomo berkata, saya ini dulu waktu jaya yang cari cuman how to have more fun. Fun itu adalah kaweannya sukacita, superficial joy, sukacita plastik surgery. Operasi plastik saja itu nggak asli. Sukacita ini sukacita palsu. Salomo berkata, apapun membuatmu happy kalau itu hanya sebatas materi. Bukan rohani atau bukan hubungan sesungguhnya dengan Tuhan. Apapun tidak lahir dari itu. Semuanya itu short lived atau tidak pernah permanen. Dan terasa sebentar aja, happy-nya sebentar, lalu tiba-tiba seperti nggak pernah terjadi. Tentang tertawa aku berkata, what for? Apa gunanya? Tentang kegirangan, kata kegirangan di sini itu artinya entertainment. Zaman sekarang itu semua orang itu kepingin di entertain. Menurut saya ini adalah sikap yang harus diubah. Karena entertainment itu kecanduan. Loh boleh ada, nggak apa-apa. Entertainment ya, entertainment itu hiburan. Manusia hidup ya harus ada hiburannya, itu pun berkat Tuhan. Tapi kalau itu saja yang mengisi hidupmu, celaka. Orang main game katanya hanya untuk isi waktu, tapi habis itu habis waktu, bukan hanya untuk mengisinya, untuk membakar waktu. Entertainment zaman sekarang itu orang nggak bisa hidup tanpa entertainment. Zaman dulu tuh orang lebih bisa duduk diam berapa jam nggak ngapa-ngapain loh, cuma ngobrol-ngobrol. Sekarang nggak bisa, harus cari, segalanya serba instan. Yang namanya adrenalin itu harus terus dipompa. Kalau nggak ada entertainment value-nya, kita langsung klik beda. Zaman dulu waktu saya kecil, belum lagi zaman papa mama kita, cuman ada TVRI. Mungkin ada di sini yang masih ingat beberapa om-om, tante-tante. Saya masih ingat kok reklame pertama-tama
TVRI itu ada Jalal, tahu Jalal, artis Indonesia dulu yang gemuk itu, yang sudah meninggal, almarhum. Wah, itu saya tunggu-tunggu tuh. Cuman itu, waktu saya sekolah di Taiwan dulu pukul 9 itu dunia dalam berita. Ternyata seluruh dunia lagi berita kalau jam-jam segitu. Lalu habis itu ada kartunnya 5 menit sebelumnya, karena saya masih umur 6 sekolah di Taipei. Itu ada kartunnya. Bentar, itu kartun yang mengedukasi penduduknya tentang antri atau tentang menyeberang jalan. Itu saya senang lihat kartun gitu. Lalu beritanya saya hempaskan, saya nggak ngerti, masih umur 6. Itu aja saya tunggu. Zaman sekarang mana mau. Bosan sedikit langsung klik. Be careful, itu sudah masuk ke gereja juga. Berapa banyak di antara kita datang ke gereja itu dengan customer mentality, dengan mentalitas customer. Kalau aku nggak di-entertain, aku nggak kembali. Dan bahkan kalau perlu akhirnya gimana? Ya memang semua harus perbaiki. Semua ministry itu pasti ada kekurangannya, harus perbaiki. Kita harus terima semua inputan. Tapi tidak sedikit di antara kita datang itu dengan mentalitas serve me, make me happy. Belajar dari Salomo lah. Dia nggak pernah happy. Siapa nggak entertain dia? At the click of his fingers, dia cuma klik. Badut terlucu saat itu, stand up comedian. Raja itu kan punya entertainmentnya zaman belum teknologi. Itu nanti ada sirkusnya datang. Salomo itu tidak kurang-kurang. Datangkan merak, datangkan apa, orang hutan. Coba baca perkapalannya dia dengan Hiram yang dia kerjasama sama negara tetangga. Itu datang membawa berapa ton emas dan membawa hewan-hewan eksotik datang ke situ. Lalu terjadi ini itu, mau diterusin lagi kalau zaman Roma waktu jaya-jayanya Kaisar, Caesar. Itu sudah ada kolosiumnya. Entertainment itu bisa bermula lumrah atau normal saja, bisa berakhir sampai haus darah, sampai hewan lawan hewan nggak cukup, hewan lawan gladiator. Itu sungguhan terjadi dalam sejarah. Lalu ketika satu dicapi-capi dengan darah atau satu terbunuh, seluruh penduduk, seluruh rakyat di kolosium itu semuanya teriak-teriak seperti orang kesurupan. Entertainment knows no end. Belajar dari orang yang paling entertain di sejarah. Klik, semua yang terbaik. Penyanyi lah, semuanya, everything. Mau yang speech, mau yang performance, mau yang akrobat, semua juga ada. Dia berkata tentang itu semuanya apa gunanya. Dia berkata I've had enough, muak aku pada akhirnya. Hidupku terbuang karena itu. Please, zaman ini kita harus ingat bahwa hidup itu terlalu singkat sebelum akhirat. Boleh kita punya hobi, boleh kita punya ambisi, jangan habiskan untuk itu saja. Hidup mesti seimbang. Tahu kapan kita perlu dihibur, tahu kapan kita untuk bekerja. Cuman kadang-kadang bagi beberapa orang kerja juga tidak ada akhir. Aku menyelidiki diriku ayat 3 dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat. Sudah nggak tahu mau beli apa lagi dia, jadi dia beli anggur yang paling mahal. Anggur itu bisa miliaran loh. Apa ya, saya nggak terlalu ngerti, tapi saya pernah dengar dari teman-teman Petrus lah apalah, nggak tahu. Bahkan Rasul, anggur pun ada yang merek Rasul. Yang mahal-mahal itu miliar. Kadang-kadang sebenarnya minum Coca-Cola juga sama nikmat. Sekalian cuman berapa. Cuman kalau orang udah punya duit, semua rakyat juga bisa minum itu. Gua harus minum sesuatu yang lu orang nggak bisa. Sebenarnya apa sih nikmat kalau Anda mau cari entertainment atau cari gengsi? Sampai kapan itu berhenti? Belajar dari Salomo lah. Kita ini kaya nggak seberapa, jangan gaya. Coba ngomong sama orang lain deh. Ngomong sama sebelahnya, kita ini kaya nggak seberapa, jangan gaya. Terima kasih Pak, saya memang sama sekali tidak kaya. Kalau gitu jangan minder. Jangan minder. Orang kalau minum wine itu kan ada caranya. Yang bawanya sendiri bawa apa namanya, gelas di bawahnya, yang gelasnya bukan gelas yang begitu, itu bir. Itu muter-muter gitu. Wah. Kalau kita mau gaya-gaya, ambil aja Coca-Cola. Lebih ngeri lagi. Coba dikocok, oh tambah. Iya, nggak usah minder, nggak usah sombong. Kita tuh semuanya di bawah kolong matahari, dan semua kita masih di bawah. Jangankan matahari terlalu jauh tuh, terlalu tinggi tuh. Tuhan nggak nyampe. Salomo aja kita di bawahnya jauh. Ini orang berkata itu semua useless. Tadi saya asumsi di kebaktian sebelum ini, saya rasa Salomo bukan konglomerat di sorga. Jangan heran, ini saya ngomong pakai bahasa sekolah minggu, oke? Sorry kalau ini
Saya tidak akan berteologi ria seperti, saya tidak akan berbicara seperti orang yang theologically so smart atau apa. Bahasa anak kecil aja. Jangan heran ya. Rumah beberapa orang yang besar, super besar di dunia itu kecil banget. Di sorga atau bahkan tidak punya rumah. Udah gitu aja. Jangan dites secara teologinya. Karena saya pakai bahasa anak kecil. Don't be so surprised. Salomo ini berakhir betul-betul dia itu tumbal sampai akhirat. Saya rasa dia selain dia itu adalah nenek moyangnya Yesus, anaknya Daud. Itu tok sih. Dia bangun bait suci, pernah setia, ya puji Tuhan. Itu aja. Sisa hidupnya nothing anymore. Beberapa peninggalannya yang bagus sekali itu Amsal. Dia menulis juga 1-2 Mazmur. Ini orang pinter, bisa bikin lagu, bisa bikin buku, tulis buku. Dia pinter segala sesuatu, agriculture bisa, dia itu konstruksi itu hebat sekali nih Salomo. Di dalam dunia insinyur, zoologi, perkapalan, ini zaman itu loh ya, kapalnya itu udah bawa ton emas, coba bayangkan. Dalam hal kenegarawanan, ya dia bisa punya ambasador, bisa dalam politik. Ini orang jenius dalam segala sesuatu. Tapi menurut saya potensinya banyak terbuang di masa-masa hidupnya ketika dia meminang 1000 wanita. Lalu dia jatuh dalam penyembahan berhala. Kitab menurut saya yang paling susah dicerna, susah dimengerti pula. Yang paling tidak enak, ini adalah kitab Pengkhotbah adalah kitab yang ketika kita itu berlebihan happy di dunia untuk sesuatu yang gak jelas, kitab ini yang mencubit kita. Makanya tidak semua orang suka kitab Pengkhotbah, karena kitab Pengkhotbah itu adalah teman yang kita bawa ke pesta. Pas kita lagi mau mabuk atau apa, dia selalu ingatkan responsibility kita, tanggung jawab kita. Ini bukan seorang yang bisa ikut hura-hura. Pengkhotbah itu mengingatkan Anda always to be conscious and sane, selalu untuk waras. Kitab yang bicara soal mati, makna hidup, lu orang uangnya itu untuk apa? Keluarga gimana? Jangan bilanglah semua ini kerja untuk keluarga, tapi nggak pernah punya waktu untuk keluarga. Kitab ini yang memperingatkan kita. Dan dia pakai dirinya sendiri sebagai cerita itu. Bukan membanggakan diri, aku berhasil. Tapi dia cerita, jangan seperti saya. Dia tumbalkan dirinya dan dia sadar bahwa dia kembali untuk kita menjadi peringatan. Aku menyelidiki diriku dengan menyegarkan tubuhku dengan anggur, sedang akal budiku tetap memimpin dengan hikmat, dan dengan memperoleh kebebalan sampai aku mengetahui apa yang baik bagi anak-anak manusia untuk dilakukan di bawah langit selama hidup mereka yang pendek itu. Dia jadikan dirinya bukan hanya cerita, tapi jadi PowerPoint-nya untuk Tuhan. Dia bilang, aku mau tahu sih apa yang baik yang dilakukan manusia di bawah kolong langit ini. Ayat 4. Dia mulai dengan sesuatu yang halal. Aku melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, mendirikan bagiku rumah-rumah, menanami bagiku kebun-kebun anggur. Ayat 4 ini dia punya banyak proyek raksasa. Jadi si Salomo ini melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, itu great projects. Mendirikan bagiku rumah-rumah dan menanami bagiku kebun-kebun anggur. Tapi great projects-nya itu nggak ada yang salahnya. Tuhan yang sama yang bisa memakai seseorang dengan besar. Tuhan yang sama yang bisa memberi proyek-proyek dahsyat pada umatnya. Tapi pastikan bahwa motivasi kita itu benar dan bukan salah. Dia itu memulai venture atau petualangannya dengan membangun proyek-proyek raksasa. Tapi tanpa dia cek dan recheck dulu motivasi hatinya. Dia bangun semuanya itu dengan selfish motives. Dengan motivasi yang tidak jelas. Ujungnya untuk apa enggak tahu. Dan karena dia sudah tidak jelas di depan, nanti waktu dia jalan mudah tersesat. Termasuk di antara proyek-proyek besarnya, dia juga bangun istana untuk setiap gundik-gundiknya. Banyak orang merasa bahwa berkat Tuhan itu terlihat kalau kita punya proyek-proyek raksasa. Saya pernah ke penjara, tapi bukan karena saya di penjara. Saya pernah melayani, namanya sebagai hamba Tuhan, orang Kristen kita itu dari waktu ke waktu selalu menyisihkan waktu untuk bisa melayani tahanan. Waktu saya pergi ke tahanan tertentu, itu banyak orang-orang yang masuk ke situ adalah orang-orang yang punya proyek raksasa.
mengharukan. Saya datang bukan untuk berkhotbah, saya datang untuk melihat beberapa orang yang saya kenal, untuk menguatkan mereka. Ketika mereka sudah tidak punya segala-galanya. Pada waktu itu Natalan, tidak persisnya 25 Desember, tapi di hari lainnya. Satu persatu kesaksian, lalu sebelum maghrib, ada keluarganya 1-2 yang datang diizinkan untuk masuk ke sana. Lalu mereka Natalan, di antara mereka sendiri yang nyanyi antara napi. Tapi ini napi-napi ini saya nggak bisa sebut, karena kita hamba Tuhan harus jaga rahasia. Tetapi kalau saya sebut beberapa itu nasional kan kasusnya. Saya diberi karunia untuk bisa punya jalan melayani orang-orang yang susah untuk ditemui, susah untuk dilayani. Tapi saya diberi kemampuan untuk bisa melayani di level yang mudah maupun di level yang sulit. Hari itu saya tidak datang untuk menggurui mereka, saya datang untuk bertemu 1-2 orang aja yang saya kenal, dan saya percaya kalau saya tidak datang, siapa lagi. Singkat cerita, satu-satu mereka naik, saya dengar di situ, dan saya belajar di kitab pengkhotbah, lebih baik ke rumah perkabungan meskipun bukan kematian, ini penjara, sebagian seumur hidup segala, puluhan tahun terjerat, lebih banyak hikmat daripada di rumah pesta, daripada pergi ke Sweet Seventeen, after partinya, nggak belajar apa-apa. Sweet Seventeen ya nggak apa-apa, cuman saya rasa hikmatnya nggak seberapa. Namanya orang bahagia kok, tapi orang sedih itu lebih banyak peringatan, satu-satu kesaksian yang gini dan miris di hati. Ada satu titik harusnya saya berkata cukup pada diriku. Salah satu bersaksi, aku punya segalanya. Di kira-kira bulan Desember ini seharusnya saya dengan keluarga saya lagi jalan-jalan di Orchard Road. Tapi sekarang saya tidak bisa keluar, tidak bisa menghirup udara segar, sambil berpes mili, menangis. Dan saya tidak tahu kapan saya keluar. Ada pula yang sudah berusia dan berkata, aku akan mati di penjara ini. Bukankah aku punya segala-galanya, tapi aku kehilangan segala-galanya. Aku kehilangan kebebasanku. Harusnya satu titik aku berkata, enough is enough. Tapi aku spekulasi dan berani dan bablas lagi, sehingga hukum pun terlanggar. Semoga, ini yang membuat hati saya sampai, saya nangis, bukan mau nangis, saya sudah nangis. Di belakang sendiri saya duduk, saya dengarkan. Dia berkata, semoga Tuhan masih mau mengampuni kesalahan yang saya buat. Biarkan saya dihukum supaya nanti di akhirat Tuhan tidak hukum saya lagi. Mau nangis gak dengar itu? Saya langsung ingat jemaat. Proyek raksasa itu boleh, silahkan kalau itu dari Tuhan. Tapi jangan ambisi segala diterjang. Karena Salomo itu sudah punya semua proyek raksasa. Dan dia berkata ujungnya guys, gigi jari. Kalau tanpa melibatkan Tuhan di dalamnya, kalau tidak ada visi kerajaan yang lebih tinggi, lu bangun apa? Waktu itu saya langsung ingat jemaat, saya berdoa untuk Anda loh sungguhan, penjara itu. Waktu itu setelah itu pisah, lihat mereka pisah dengan anaknya, dengan istri. Aduh, banyak laki-laki sih masuk, banyak laki-laki. Ada juga yang perempuan, tapi waktu begitu, saya keluar itu saya lega. Nafas. Saya terbawa suasana seolah-olah saya di dalam penjara. Coba bayangkan, lalu habis itu matahari terbenam. Udah kembali ke selnya. Nggak ketemu sama anak-anaknya, keluarganya. Dan mereka harus pisah dengan berat-beratan. Saya berkata, jemaat, saya akan ajarkan ini kepadamu. Dalam hati saya berkata, saya tunggu waktunya. Saya akan ingatkan bahwa, please, ada orang yang ditumbalkan sekarang, so you learn. Supaya kita mawas diri. Kalau gitu janganlah Pastor Philip, kalau gitu kita jangan lakukan apa-apa. Ya enggak. Apa-apa penuh resiko, berdiri aja kita bisa mati kok. Nggak perlu lakukan sesuatu, bukan. Saya tidak ajari kita semuanya untuk menjadi pecundang. Tidak pernah ada calling atau panggilan Tuhan itu begini, jadilah seorang coward atau jadilah seorang pengecut. Never. Mempertaruhkan sesuatu itu harus. Jikalau itu untuk dalam kebenaran dan untuk kebaikan, kita harus. Gereja kita juga tidak berdiri di tempat. Tempat sudah bagus, kalau mau begini-begini ya begini terus. No. Kalau itu the cause atau tujuannya itu jelas ilahi, kita tahu dan terima visi. Kalau kita mengerti bahwa itu panggilan Allah dalam kehidupan kita, dan kita cek dan recheck dulu ambisi pribadi, go for it, great projects, kalau bisa greater projects, project lebih besar. Tapi jangan lupa untuk kita masuk hadirat Allah, ceklok dulu dan berkata, ujilah aku Tuhan. Saya berjanji sama jemaat, jadi sekarang saya plong, legawa, saya sudah sampaikan. Jadi dia melakukan dengan proyek-proyek besar. Tapi kita lanjut, aku mengusahakan bagiku kebun-kebun dan taman-taman dan menanaminya dengan rupa-rupa pohon buah-buahan mulai ke taman-tamanan. Ayat 6,
Aku menggali bagiku kolam-kolam untuk mengairi di situ tanaman pohon-pohon muda. Ayat 5 dan 6 saya ambil kesimpulan bahwa dimulai dengan proyek besar, dia nggak puas, dia mulai masuk ke hobi. Jadi Salomo ini punya hobi. Kalau dari ayat-ayat yang kita baca, termasuk dari kitab Raja-Raja, bagaimana dia bangun estate empire, bangun kerajaannya, maka saya mengambil kesimpulan bahwa Salomo ini orangnya suka gardening. Jadi tipe orang yang suka tanaman. Jadi tanamannya saya bisa bayangkan tuh pohon pasti mahal-mahal. Ya. Jadi hobi boleh nggak? Boleh. Tetapi dia punya hobi itu untuk mengisi kekosongannya. Nah di sini salah. Hobi bukan untuk mengisi kekosongan kita. Hobi itu untuk mengisi kekosongan waktu, sebagian dari waktu me time itu. Ini saya sebut self-centered hobby. Ada orang itu yang candu sama hobi, yang sudah self-centered, ya sudah betul-betul hobinya itulah Tuhannya. Jangan deh, nggak ada mari-marinya. Salomo udah alami itu. Masalahnya kalau kita hobi itu kan masih ada batasnya. Ada orang itu hobinya apa gitu kan, kadang-kadang batasnya waktu. Salomo, the boss of his own life. Dia tidak kerja sama siapa-siapa. Dia mau cuti 365 hari nggak masalah karena passive income-nya itu luar biasa. Ini orang merem gitu aja kayak sultan yang ada di Asia. Dengar-dengar kayak Sultan Hasanah Bolkiah. Itu tiap menit berapa duit minyaknya. Ini orang kayak gitu. Jadi dia nggak perlu kerja juga nggak apa-apa. Kalau kita kan masih kecentok apa? Kalau kita cuti terus nanti pulang-pulang datang-datang ke tempat kerja kita, barang kita udah di luar. Dia enggak. Dia ini hobi sudah dieksplorasi sampai pol-polan, sampai notok. Dan dia berkata, aku tetap kosong, aku tetap cari hobi lebih. Jadi nggak mari-mari nggak selesai. Makanya itu kalau kita kira hobi bisa membuat kita happy, coba deh ministry. Itu mengenyangkan jiwa. Bagaimana kalau kita kombinasikan namanya hobi dan ministry, itu baru indah. Masih ada sisa satu paling hobi saya. Kalau saya ngomong dari sisi pribadi, kesaksian pribadi. Tapi hobi saya semua banyak saya lenyapkan, kecuali yang masih 1-2, olahraga, art, seni. Saya nggak punya hobi udah yang lainnya. Nah, tapi hobi saya sekarang dalam pelayanan. Jadi saya rasa lebih baiklah hidup ini sementara ya, kita kejar semuanya. Wong Salomo aja nggak puas, apalagi kita yang kebentur dengan waktu dan dana. Dia mulai dengan hobinya. Lanjut lagi, aku membeli budak-budak laki-laki dan perempuan, dan ada budak-budak yang lahir di rumahku. Aku mempunyai juga banyak sapi dan kambing domba, melebihi siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Amassing great wealth, atau dia mengumpulkan banyak harta. Aku mengumpulkan bagiku juga perak dan emas. By the way tadi perak itu, emas itu harganya cuma paling 120 perak, atau mungkin cuma 10 perak. 1 kilo lagi. Harta benda raja-raja di daerah-daerah, itu upeti yang dia dapatkan. Coba lihat satu lagi, yang ini menjadi masalah bagi para bilioner jikalau tidak ada Tuhan di tengah-tengahnya. Dan ketika menjadi orang yang berhasil, sukses, dia tidak gandeng Tuhan Yesus sampai ke sana. Biasanya susah. Saya sarankan istri-istri doakan aja, kalau suaminya tidak gandeng Yesus, doakan aja, jangan dia sukses. Loh iya, soalnya orang kalau satu sukses itu ada satu kumatnya, harem mentality. Orang kalau sudah luar biasa sukses itu dia pasti seorang laki-laki ya, pasti mikir, loh kenapa kok gue cuma dimiliki oleh satu perempuan? Sayang, hidup ini sebentar. Itu bahaya. Ini saya sebut dengan mentalitas harem. Bukan haram ya, harem. Harem itu mengumpulkan biduan-biduanita, banyak gundik aku mencari bagiku biduan-biduan dan biduanita yang menyenangkan anak-anak manusia, yakni banyak gundik. Jadi kadang-kadang bangkrut itu berkat. Bagi beberapa orang, tidak semua. Dalam nama Yesus nanti waktu doa berkat, saya tidak akan berkata silakan bangkrut. Not really, tidak akan. Buat apa sih? Sebab orang kaya bisa berdosa, orang miskin juga bisa berdosa, bisa mencuri, orang kaya bisa korupsi. Sebenarnya semua orang itu miskin di hati tanpa Yesus Kristus. Buktinya semua orang ingin lebih kaya, menjadi jauh lebih kaya. Kita kadang-kadang yang kita mau ubah itu bukan nominal depannya, tapi semua orang itu selalu merasa I will be happier kalau ada 1 nol lagi di belakang. Belajar dari Salomo yang adalah tumbal. Ini yang saya sebut dengan harem mentality atau mentalitas harem. Ada satu titik dia pasti merasa, aku tidak boleh dimiliki satu. Sayang. Apalagi kalau dia punya perawatan wajah. Mau cowok kayak, kalau dia tampannya setengah mati. Orang kalau kaya, lebih kaya, orang kaya itu kan jadi naik 3 poin. Kayak cakepnya. Oh iya loh, sungguhan loh. Muka, badan semuanya sungguh-sungguh seperti bola basket. Tapi gandengannya Miss Universe, Anda tidak mungkin lah. Anda lihatlah, pasti bukan naik helicak.
Jadi orang kalau kaya itu pasti ada sesuatu. Jadi karena itu banyak orang berebut untuk kaya. Apalagi kalau kayanya itu sekalian tampan. Susah deh. Saya ingin Anda untuk mengerti bahwa kadang-kadang Tuhan tidak izinkan kita lebih kaya. Seseorang lebih kaya. Itu karena Tuhan tahu di titik mana kita jatuh. Karena itu jangan ngotot sama Tuhan Yesus. Kelola aja karunia, talenta Anda pasti nanti akan ditambah. Karena Tuhan berjanji kalau kita setia dalam perkara sederhana, Tuhan akan tambahkan. Tapi Tuhan yang tahu fear of height, atau Tuhan yang tahu ketakutan, takut akan ketinggian, itu Tuhan yang mengerti di titik mana kita itu bisa handle itu. Bapak Ibu Saudara, jangan berdoa agar Anda kaya. Berdoalah agar Anda dipakai Allah. Itu. Use me Lord. Use my business. Use my marriage, pakai pernikahanku. Use my children. Doa minta pemakaian Tuhan. Jangan minta sukses, karena orang juga doa gitu untuk pesugihan. Yang membuat kita itu umat pilihan itu karena kita beda sama orang dunia. Musa tidak minta tanah Kanaan yang dijanji-janji mengalir dengan susu madu. Dia minta penyertaan. Kalau Tuhan nggak nyertai dia, kalau Tuhan nggak berkenan, jangan bawa saya ke sana. Percuma sekalipun malaikat dikasih visa jalan. Never pray for success. Pray for His pleasure. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Nggak usah nunggu nanti kalau orang itu sudah punya duit atau apa, baru setelah itu bisa menyenangkan Tuhan. Kita itu bisa melayani Tuhan saat miskin, kita bisa melayani Tuhan saat kaya. Orang miskin punya pelayanannya sendiri kepada Tuhan, miskin harta maksudnya. Orang kaya juga punya pelayanannya sendiri terhadap Tuhan. Ada orang yang bisa melayani dari kelebihan, memberi dari kelebihan. Ada orang yang bisa memberi dari kekurangan. Saya tidak bicara tentang materi or money only. Saya bicara tentang pemberian hidup pada Tuhan Yesus. Saya dorong Anda untuk punya mimpi dipakai oleh Allah. Belajar dari Salomo, dia kejar mimpinya sendiri, berujung gigi jari. Saya tunjukkan pada Anda beberapa ayat lagi lalu saya selesai. Dengan demikian aku menjadi besar, ayat 9, bahkan lebih besar daripada siapapun yang pernah hidup di Yerusalem sebelum aku. Dalam pada itu hikmatku tinggal tetap padaku. Aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya, dan aku tidak menahan hatiku dari sukacita apapun, sebab hatiku bersukacita karena segala jeripayaku, itulah buah segala jeripayaku. Ayat 10, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Kalau kita itu adalah mitos luar biasa, kalau kita bisa dapatkan apa yang kita inginkan pasti kita bahagia. Salomo ternyata tidak happy. Salomo mati dengan terpaksa tutup mata. Menurut saya Salomo itu, saya tidak tahu pada hari kematiannya seperti apa persisnya, tapi kita tahu kerajaannya nanti setelah dia meninggal itu terbelah jadi dua. Dan sebelum dia mati, dia punya musuh-musuh yang Tuhan utus dalam hidupnya. Sadar enggak Anda? Ini orang mati, kiri kanannya, saya rasa Salomo matinya sepi. Saya tidak bisa buktikan karena saya tidak ada di sana. Tapi menurut firman Tuhan, kalau kita baca dari pengkhotbah, matinya dia lonely. He died a lonely death. Dan semua yang dia miliki tidak bisa membuat dia happy. Dan dia mati, sekalipun semua orang mati harus tutup mata. Kalau matinya tidak tutup mata, saya pernah lihat orang mati meninggal dunia, matanya melek gini, terpaksa ditutup begitu. Ya, jangan jadi pendeta kalau takut lihat yang begituan. Ada orang yang matinya melek karena dia masih belum selesai di dunia ini, tapi Tuhan cabut dia. Ada orang yang matinya penasaran. Dia aja berubah, dulu orang itu keras, arogan, tetapi 3 bulan terakhir ketika dia kemoterapi terakhir, padahal dia itu kena pankreas misalnya, ini saya cuma asal ngomong nih ya, asal bunyi, ini bukan kasus sungguhan. 3 bulan terakhir itu cepat sekali dia itu langsung menurun kesehatan, sekarat. Dulu orangnya itu, wah, semua tetangga bisa menyaksikan. Ini orang 3 bulan terakhir itu Tuhan dia bukan berubah, tapi dia tidak bisa apa-apa. Orang yang sebelum sekarat tidak berubah, waktu dia sekarat itu tidak Tuhan hitung sebagai perubahan. Mau didoakan? Mau dulu. Bentak-bentak pendeta suruh keluar. Siapa lu menginjakkan kakimu?
lalu mau, itu tidak Tuhan hitung sebagai pertobatan, karena lu terpaksa. Orang itu dihitung poin sama Roh Kudus itu, sama Tuhan Yesus waktu dia sebelum sekarat, alias waktu dia sehat. That is your sacrifice. Itu korbanmu. Jadi kalau Anda lihat ada orang begitu ya, ada orang-orang yang mati tidak nutup mata, ini bukan secara jasmani, karena dia punya hati masih di dunia. Dia itu dicabut dengan paksa oleh yang Maha Kuasa, dan terpaksa harus dimeremkan matanya. Ada orang itu yang matinya sakit mata, matanya terbuka, terbelalak, karena dia masih penasaran. Penasarannya jadi dua. Satu, aku belum dapat ini, mimpiku belum kesampaian. Dua, penasarannya keluar dari penyesalan. Aku menyesal. Mana istriku? Mana anakku? Apa yang telah aku lakukan? Aku belum melakukan apa-apa. Takut ketemu akhirat. Dan dia tidak berani tutup matanya, karena hatinya masih nyantol di dunia, dengan penuh regret dan sorry. Di mana keluargaku? What have I done? Apa yang telah aku lakukan? Lebih tepatnya, what have I not done? Apa yang belum kulakukan? Jadi matanya itu dengan melek gini, mati. Itu yang disebut, aku tidak merintangi mataku dari apapun yang dikehendakinya. Matanya melek atau meninggal dunia, karena hatinya kecantol di sini karena sorry. Saya beritahu, ada satu pertanyaan besar saya waktu baca pengkhotbah. Di mana gadis Sunem? Kidung Agung adalah catatan pernikahan sah Salomo, bukan dengan 1999 cewek yang lainnya. Where is she? Gadis Sunem itu, the Shulamite woman. Istri Salomo yang sah. Ahli teologi berkata, kalau kita baca Kidung Agung, kira-kira kita tahu bahwa sebenarnya kulitnya agak sedikit dark, agak sedikit gelap. Dia bukan yang fair gitu seperti orang Korea, begitu bukan. Karena dia dulu adalah dari keluarga ternak, ya, menggembalakan domba-domba, kambing domba dan segala. Itu cinta sejatinya. Kalau surat perselingkuhan nggak mungkin masuk di Alkitab. Kidung Agung itu, meskipun sangat-sangat intimate sekali, kata-katanya itu hari ini bisa menjadi arti rohani bagi kita dalam hubungan kita dengan mempelai pria, mempelai wanita, mempelai Kristus, maksudnya itu gereja. Tapi sebenarnya itu adalah surat cinta, surat kawin. Namanya Salomo itu kan orangnya poetis, ya, poetis. Dan dia tulis, itulah istri Salomo yang sah, gadis Sunem itu. Where was she? Makanya dia bisa nyesel-nyesel nanti di ayat-ayat berikutnya, kan ada tulis, tidak ada yang lebih happy dari ini, kamu bisa makan minum dengan kekasihmu dan orang-orang yang kau cintai dengan keluargamu. Salomo matanya mata tertutup, dia penasaran, dia belum melakukan apa-apa. Siapa tahu, saya nggak berani membuat spekulasi. Yang pasti gadis Sunem itu sudah tidak ada di sisinya. 999 pelacur itu hanya membuat dia merasa lebih sorry terhadap istrinya. Sebelum dia mati, mana nyonyanya? Mungkinkah nyonyanya sudah mati, stres dibuat dia? Tiap hari masuk ke Facebook atau masuk ke Instagram sama perempuan ini, perempuan itu party. Gadis Sunem itu makan hati. Mungkin dia sakit mati, gak tahu. Mungkin menceraikan dia, aku gak mau lagi karena gadis Sunem itu yang takut akan Allah. Mana? Coba Anda renungkan, 1000 nyonyanya, 1000 istrinya. Kok dia nggak punya penerus? Mana semua anaknya? Coba tunjukkan sama saya. Dan satu penerus yang dia dapatkan, yang bodoh lagi, Rehabeam. Dalam satu hari doang, menghabiskan harta papanya dan kerajaannya itu di meja judinya. Dia main-main dengan pemerintahan. One day, 50% harta Salomo lenyap di meja judinya. Lu punya 1000 istri, harusnya punya 1000 anak. Mana anak yang lain? Bahasa Ibrani bocai semua. Seperti yang dia katakan di ayat 1 tadi, apa gunanya? Betul, tidak ada gunanya, useless. Kenapa yang mengkontinu, yang melanjutkan dia itu Rehabeam? Emangnya tidak ada yang lebih bagus? Nggak ada pilihan. Rehabeam dekat sama papanya, Salomo dekat sama Daud. Coba lihat di akhir-akhir hayat Daud, di ranjangnya bisik-bisik Rehabeam, nggak ada di ranjang bapaknya. He died family loss. Saya nggak iri sama Salomo.
Salomo ini ujungnya gigi jari. Orang-orang yang dia cintai tak ada di situ. Entah mereka mati, sakit, stres, berantakan, hancur semua total, atau nggak ada satupun yang respect papanya. Di akhir hayatnya dia mati sendiri. Kira-kira di mana tuh 999 pelacur itu? Ya sudah dapat hartanya Salomo semua, udah naik Lamborghini-nya. Udah nggak ada gitu-gituan, lu sudah tua ya sudah. Bye-bye. I'm still pretty. I'm gonna marry someone else. Di akhir hayatnya mungkin dia lihat Facebook, ini Facebook lagi. Mungkin dia lihat Instagram. Salomo lihat si nyonya istrinya yang nomor 279. Jalan-jalan ke Eropa. Pakai kapalnya. Gandeng-gandeng mesra-mesra dengan cowok. Ternyata salah satu ketua paniteranya. Lalu dia lihat, Rolls Royce-ku dipakai sama sekretarisku. Sekretaris negara. Ini kan biniku, ini kan istriku. Rolls Royce-ku enggak apa-apa. Istriku yang lupa nomornya. 547. Mesra-mesra manis-manis. Padahal ini jahat sekali. Papanya itu aku obatkan. Dan istri ini yang satu ini. Ini kan yang 500 berapa tadi? Itu yang paling imut-imut. Itu yang mengingatkan aku terhadap gadis Sunam. Ini agak sedikit dark skin, yang agak sedikit gelap kulitnya. Kenapa kok bisa teganya? Matinya dalam bahasa Ibrani mati keki. Mati kesel. Detox itu. Lu, Anda kira dia mati langsung dut. Itu raja kalau mati itu pelan. Dia mati itu bisa minggu bulan. Daud juga begitu kan matinya. Pelan-pelan. Pelan-pelan, detox dia nggak bisa masuk surga seenaknya seperti kaos Bali, mudah kaya, banyak uang, foya-foya, hidup pesta, mati masuk surga. Makanya saya nggak suka kaos-kaos begitu. Lebih baik pustaka Raja Wali, lebih berarti. Haleluya. Saya pernah bicara sama satu artis terkenal yang bukan orang Indonesia, jadi artis internasional. Artis ini bertobat, ya. Nah, dia bertobat, tapi hari itu saya diminta bantuan untuk bicara sama adiknya. Adiknya terpaut kira-kira 5, 6, 7 tahunan. Lalu waktu saya bicara, adiknya ini nggak mau bertobat. Yang bertobat itu kok kakaknya. Kakaknya ini sungguh-sungguh, tapi dia sungguh-sungguh menerima Kristus lewat penginjilan, kebangunan rohani yang terjadi di negeri itu suatu hari dulu. Singkat cerita, saya duduk sama-sama ngobrol itu di kamar, bicara. Nah, waktu saya bicara, jangan lihatin saya seperti artis siapa Pak, jangan gitu. Nah, saya tidak akan beritahu. Saya bisa melayani karena saya kalau ketemu kayak gitu sudah foto-fotoan gitu loh, nggak gitu ya. Kalau mereka sekalipun artis apapun, mereka itu bukan objek. Mereka itu manusia, dan saya adalah ambasadornya Allah. Saya harus melayani manusia dari atas sampai bawah semuanya, wide kiri kanan. Saya bicara, mereka ternyata lagi berdebat, dia minta pertolongan saya. Si kakaknya berkata, aku enggak mau meninggalkan hidup ini. Si adiknya berkata, ya lu enak bilang begitu. Semua cewek mau sama kamu. Kamu enak, kamu sudah punya segala-galanya. Semua orang mau sama kamu. Aku kan belum. Betul kan pastor? Saya digituin. Saya harus minta hikmat Tuhan kan. Apa harus saya jawab? Dalam hati saya berkata, ya betul, karena dia nggak seganteng kokonya. Ya, dan dia juga nggak terkenal, siapa tahu dia. Jadi kalau kokonya itu, saya nggak tahu, saya nggak berani tanya, tapi saya tahu dia punya masa-masa rusak, di mana zaman dulu itu sudah nggak usah ditanya. Kalau kita konseling sama orang nggak usah mancing. Tapi saya tahu dengan bicara sebentar. Saya cuma bilang sama dia, you don't have to tell me, kamu gak usah beritahu sama saya. Saya tahu hidupmu pasti gak keruan dulu, itu partinya itu pasti gila, rave-nya gila partinya. Saya gak mau masuk ke situ, pokoknya yang penting kamu bertobat sekarang, kamu clean. Dia lepaskan, gak mudah loh melepaskan itu. Tapi adiknya masih penasaran, kok enak lu bisa begini. Terus saya cuma bilang sama dia, hey, lebih enak kalau orang itu gak pernah tidur sama siapa-siapa. Karena nanti pada saat dia dapat cinta hatinya, dia bisa konsentrasi, tidak ada memori, dan dia tidak ada penasaran, tidak ada jalur pintu lain. Kekomunikasian, saya balik, kita harus doakan.
Karena untuk dia dari 1000 wanita ke 1 dan untuk mengasihi dia. Susahnya detoksnya. Memang dulu menurut anak-anak muda enak. Tapi dulu kan cuma tinggal cerita. Kapanpun juga Anda kenyang steak, besok pasti lapar lagi. Yang penting hari ini pasti Anda mau lagi. Dulu 1000 itu semua histori, itu sejarah yang tidak perlu diulangi. Dan itu membuat Anda lebih susah untuk mengasihi satu. Dan satu saja. Seumur hidupmu cuma satu itu aja. Tidak boleh membandingkan dengan siapa-siapa, cuma satu itu. Lain cerita kalau Anda sudah umur 99. Tapi kalau umurnya masih 20-an, sisa hidupmu kalau sampai mati umur 80, 60 tahun, 20 sekian ya udah, 70, 60 tahun berikutnya, betul ya, 50 tahun berikutnya, 50 tahun ke depan, udah nggak ada wanita lain selain dirinya. Lebih susah untuk kokomu. Kamu lebih gampang. Paling tidak kamu mau, mereka nggak mau. Kokomu nggak mau, mereka mau. Dia lihatin saya, iya ya, saya bilang Tuhan itu punya detox. Lebih sulit untuk kakakmu menjalin hubungan rumah tangga. Udah susah ya. Dan dia akan terus kecanduan gini kalau dia tidak putus di tengah. Sampai suatu hari 1000 orang itu meninggalkan dia. Dan dia terlalu tua, jatuh miskin, tidak terkenal lagi, dia akan bye-bye. Kokomunya akan berakhir sangat sakit. Kalau sekarang pun dia berhenti, dia tetap akan sakit dengan detox ilahi. Toh semua itu cuma di belakangnya. Tidak dia alami lagi. Kokomu pasti bergumul dengan perasaan ingin lagi. Dan tidak boleh hanya satu wanita dan dia hanya konsen dengan itu, yaitu istrinya. Kenapa sih kamu mau seperti kokomu? Kamu kan di detox loh nanti. Dia lihatin saya. Iya pastor. Mau tobat nggak? Mau pastor. Ya sini tak citak. Saya doakan dia. Bapak ibu saudara, seorang Salomo kehilangan gadis Sunem. Ya nggak bisa lah kalau sudah 1000 orang. Dia sudah tidak bisa punya cinta sejati. Kecuali dia berhenti dan berkata, aku forfeit. Aku tolak semuanya ini. Aku berbalik arah. Ubah pikiranku. Aku merangkul firman Allah. Baru setelah itu, pasti akan dia bayar harganya pelan-pelan. Namun dia jalan dengan Tuhan. 3 poin sini, dengan ini saya selesai. Ya, rangkuman apa yang kita pelajari Salomo tumbal kita. Number 1, orang yang punya segalanya berbahagia adalah mitos. Ya. 2, sukses besar tanpa tujuan kekal buat hati hampa di akhir hayatnya. Ingat Salomo, dia mati mengenaskan, masuk akhirat melarat. Udah gitu aja ya bahasa sekolah minggunya. Di sini melek mata, harus orang yang tutup matanya. Tidak ada di firman Allah, tapi saya cuma bayangkan saja imajinasi. Someone has to close his eyes. Dan yang menutup tangannya, menutup matanya adalah orang yang sama sekali mengecewakan dia, Rehabeam. Atau bukan Rehabeam, mungkin yang menutup matanya adalah butler atau pelayan di rumahnya. Gak ada orang yang menutup matanya Salomo. Gak ada. Dia mati mengenaskan, melarat di akhirat. 3, mengasihi dan memuliakan Tuhan harus jadi motivasi di balik cita-cita. Boleh gak proyek besar? Boleh. Tapi pastikan mengasihi Tuhan menjadi prioritas nomor 1 dan memuliakan Tuhan dengan pekerjaan tanganmu dan dengan perbuatanmu dan dengan cita-citamu itu menjadi nafas hidupmu, nafas karirmu dan hidupmu. 3 poin ini munculkan, tolong difoto. 1, 2, 3. Ingatlah, kita sudah punya tumbal di depan kita. Mari kita berbalik dan berubah arah sebelum terlambat. Mari kita layani Tuhan dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Libatkan Tuhan Yesus dalam segala sesuatu. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan ke Tuhan Yesus. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Saudara yang terkasih, terima kasih telah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan juga komen, agar saudara kita yang lain juga boleh terberkati. Tuhan Yesus memberkati kita.